Kali ini kita akan mengerjakan tugas praktikum komputasi, sistem komputasi yang ketiga. Pertama, buka Anaconda-nya. Ini. Ya, tunggu sebentar. Oke, terbuka. Lalu buka Jupyter Notebook. Buka di browser, terus buka filenya, cari punya saya di desktop sini. Nah, akan ada seperti ini ya. Kita run dari sel paling atas sendiri nih. Kita run, otomatis pindah ke sel nomor 2 ini. Kita run lagi, terus pindah lagi ke sel 3. Kita run lagi. Nah, ini sampai ke 4 ini kita run terakhir. Nah, ini selesai. Jadi program sudah bisa berjalan dengan baik. Kalau jika kalian error di sel 1, berarti belum ada modul automata dan automaton. Bisa lihat cara menginstalnya di video sebelumnya ya. Oke, kita menuju ke ini penjelasan di sel 1 ini kan dia import modul dari plugin yang sudah diinstal kemarin. Ini sudah ya. Nah, ini yang kedua di sel 2 ini berisi aturan produksi dari NFA. Nah, kita akan merubahnya ke bentuk seperti ini. Nah, ini ada aturan produksi, ada key-nya kita isi dari sini. Aturan produksinya key 0, ada 4 state ya. Key 0, key 1, key 2, key 3, oke. Terus sigma ini inputan yang bisa diterima oleh NFA. Ini ada 2 di sini. Saya di copy aja ya. Copy. Paste. Ya. Ini juga di copy saja ini tadi. Terus S ini start state atau awal mula dari state. Ini di sini bahasanya initial state. Di sini final ya. Oke, tulis saja final. Terus final state-nya V3 ini F. V3. Oke. Nah, sekarang tabel produksi diisi dari ini transition ini. Misinya seperti ini. Jadi ini baris final. Dia kalau menerima inputan 1 di 0, dia pindah ke V0. Tadi 0 ini ke V0. Terus dia jika ada inputan 1, dia pindah ke V0 dan V1, ditulis dua-duanya. Oke. Terus ini V1 ini ada ini kosong ini. Ini namanya empty set. Jadi dia tidak perlu menerima inputan apapun, dia langsung bisa pindah dari V1 ke V2. Nah, untuk menulisnya di tabel produksi ini saya belum tahu caranya ya. Saya cari-cari literatur, ternyata nggak ada yang nulis. Jadi ini kita skip aja. Terus kita pindah ke sini. Yang 0 ini pindah ke V2. Ini V2 ya. Terus dimasukkan inputan 1, dia ke V1. Terus lanjut ke baris kedua. V2 ini ada 0 ke V3, diisi 0 ke V3 sini ya. Terus yang satu ini bagaimana? Di sini nggak ada tulisannya. Ini bukan berarti dia kalau di inputan apa saja terus tetap gitu dikosongin tetap di V2 itu enggak. Dia artinya dia nggak bisa nerima inputan apapun. Mau tulis 1, 0 itu di sistem bakal nggak nerima ya.
Jadi di sini nanti simbolnya seperti ini. Nah, seperti ini nih. Kalau nggak nemu di sini, bisa cari di more symbol nih. Nah, ini sini banyak banget nih. Cari saja ya. Nah, yang ketiga ini juga kosong, ternyata nggak ada apa-apa. Ini sama. Nah, seperti ini tabelnya. Oke, lanjut. Sekarang kita buat diagramnya. Diagram saya pakai Draw.io. Nih. Nah, seperti ini. Pertama kita buat state-nya. State-nya ada 4. Ini pakai circle. Ditulis V0. Terus duplicate V2, duplicate lagi V1 ya, V1 duplicate V2, duplicate lagi V3. Oke, seperti ini. Terus dari sini coba lihat V0 dimasukkan 0 ke V0, dia berarti looping ya. Simbol loopnya ada di ini, PMPN general. Nah, yang ini. Ini diperbesar pakai shift biar nggak ngotot seperti ini. Iya, tetap sini. Nah, dikasih keterangan ini buat inputan 0. Ya. Terus di inputan 1 dia dia ke V0 dan V1. Yang ke V0 berarti dia looping lagi ya. Duplicate. Aduh, ini apa ini? Ini 1. Terus satunya dia ke V1, berarti ada garis sini. Set. Dah. Ini di V0 selesai ya. Terus ke V1. V1 dimasukkan 0, dia ke V2. Nih, dimasukkan 0, dia ke V2. Terus dimasukkan 1, dia ke V1, berarti looping lagi, looping ya. Ambil dari sini. Nah, ini ya, agak terbawain. Terus lanjut ke V2 ini cuma 1 doang, di 0 dia ke V3, kita garis ke V3, terus 0 nya dah ini udah selesai belum? Belum ya, tadi masih ada ini empty set. Nah, ini empty set ini harus digambar di sini. Gambarnya ini dia dari V1 langsung ke V2. Jadi kita tarik garis dari V1 menuju ke V2. Nah, seperti ini. Dah. Simbolnya bukan 1, bukan 0 ya.
simbolnya epsilon. Ini apa ini? Ya, epsilon bisa dicari di Word. Ya, taruh bawah. Di sini seperti ini epsilon. Kalau nggak ada bisa cari di more simbol tadi. Oke, masukin sini, dipaste. Kurang besar ya, diperbesar biar kelihatan. Nih, udah ini. Udah, terus kasih ini tanda state, final state. Sini ya. Ini ya, filenya dihilangi. Nah, terus buat state awal kita kasih panah. Udah seperti ini. Di export ini, export, save, kita buka. Ini kita masukkan ke sini. Udah seperti ini ya. Oke, kita kembali ke sini, ke sel nomor 3. Nah, di sini di sel nomor 3 ini, sel nomor 3 ini berisi fungsi untuk mengecek dari inputan, ada 3 string di sini, apakah dia diterima atau tidak, untuk mencari state akhir dari ini 3 string ini. Ini bisa lihat sini sampai bawahnya. Nah, untuk mengetahui apakah 3 string ini bisa diterima atau tidak, ini bisa, cara paling mudahnya bisa dilihat di sini di diagramnya ya. String paling singkat untuk bisa menghasilkan final state, kita lihat paling singkat adalah 100 ya. Ini 100. Ada lagi nggak? Oh, ini adalah paling singkat lagi. Kita bisa pakai epsilon. Jadi 1 ke Q1 langsung pindah ke Q2, langsung 0 ke Q3. Jadi 10. Ada yang lain mungkin? Enggak ada ya. Jadi ada 2 cara ini untuk menghasilkan final state. Nah, di sini ada loop di depan ini, artinya di depan dia bisa dimasuki angka 01 yang banyak pun nggak masalah, acak pun nggak masalah, 1 dan 0 ya. Nah, karena dia cuma ngelup-lup di sini, juga di sini ada loop pun di sini, artinya berarti ini 1111 pun nggak masalah. Yang penting di akhir ini ada 100 dan 10-nya. Selama akhirannya ada 100 dan 10, dia diterima. Selain itu berarti ditolak. Nah, ini bisa dicek coba nih. Di ini 10 di sini saja. Jadi ini 1011 ini 100 belakangnya kan diterima, jadi ya. Terus di ketiga. Terus ini juga 100-nya diterima juga. Nah, yang ini dia nggak ada 100, nggak ada 10 belakangnya ini, berarti dia ditolak, dia ada error sini. Terus dia cuma berakhir di Q0. Nah, bedanya DFA dan NFA, dia kan ini bisa ke Q0 dan Q3 selama bisa menuju
final state, walaupun satu yang lain salah pun selama ada satu yang benar tuh dianggap benar gitu. Ini kalau mau dicek pakai L bisa. Ini L misalnya ya, V0 yang pertama 10 100. Nih. Terus R lagi V, jadi ini tadi kan yang bisa menghasilkan ini kan dari 100 ini ya, 100 gini ya. Berarti yang depannya ini berarti di looping di sini saja. Berarti 0, terus ini 0 1 0 0 seperti ini. Terus lagi buat lagi ini 0 lagi ya, 100. Baru dari sini V0 V1 maaf, V1 00. Lagi dari V1 dapat 0 ke V2, terus 0, terus V2 dapat 0 ke V3. Nah, seperti ini ya. Jadi dia diterima di V3. Lalu terus kenapa ada yang V0 ini bagaimana? Nah, kalau V0 terus V0 doang, berarti dia yang ini dia tidak berpindah ke sini tapi ke loop, di loop lagi. Jadi ini di loop ya, berarti ini 0. Nah, 0 lagi, ini juga di loop lagi, 0 lagi. Nah, akhirnya nanti juga 0. Nah, jadi 0. Dapat ini dari situ. Dan yang lain juga gitu, bisa dicoba sendiri. Terus kita pindah ke sel 4 ini. Di sel 4 dia cuman mencoba mengecek ada string 10 dan 101. Dia mengecek true false nya. Nah, ini bisa dilihat, ini ada 10 tadi kan udah dicek 100 dan 10 pasti keterima jadi true. Nah, ini 101 ya kan, di belakangnya 01, bukan 100, bukan 10, dia nggak bisa, jadi false. Mungkin mau dicek mungkin ya, L nih 10 L V0 10 L. Nah, ini 1, dia langsung pindah ya, V1 0 ini kan. Nah, itu tinggal 0, padahal dia butuh 2 buat kesini kan. Nah, maka dari itu ini bukan V1 nih. Dia dari V1 langsung pindah ke V2 tanpa butuh inputan, jadi langsung ke V2 saja. Nah, gini. Jadi dari V0 input 1 V1 langsung pindah ke V0, terus jadi V2 oke. Terus dapat 0 ke V3 ya, kayak gini ya, udah diterima. Terus bagaimana yang ini? Nah, yang ini misalnya saya coba, dia inputin 1 ya, terus 0 ke bawah, terus 1, dia nggak bisa kemana-mana, ada balik di sini kan, nggak bisa, berarti nggak diterima. Terus kita coba seringnya nggak habis di sini, nggak bisa, nggak boleh ya, harus habis. Terus kita coba dia looping dulu, satunya di looping set ya, di looping, jadi kan 0 ini looping, terus 0-nya berarti looping lagi ya, 0 lagi bisa 1. Nah, satunya ini berarti 2, berarti
I0 atau L nya V1. Nah ini D2, V0 dan V1 di sini dia. Jadi dua-duanya ini bukan pin offset, berarti dia nggak diterima atau false seperti itu ya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.